Ya, ada persamaan-persamaannya. Tadi kita sebut ada hukum Kepler yang pertama. Ya. Ada hukum Kepler yang kedua. Nah, the second Kepler. Apa tuh hukum Kepler yang kedua? Area ini selalu sama. Nah, ya, ternyata dia analisa tuh Kepler pintar ya. Dari analisa ternyata ada persamaan matematikanya jadinya. Bahwa area ini selalu sama. Kok bisa sama? Ya ini. A radius of vector joining any planet to the sun sweep out equal area in equal length of time. Jadi artinya kalau kita bumi ini anggap aja ini matahari, anggap ini bumi. Bumi pergi dari sini ke sini. Ya, kan ada luasnya nih. Luasnya yang diukur. Itu sama, ini kan kecepatannya tinggi karena dekat matahari. Ini kecepatan jauh dari matahari pelan. Kecepatan ini menentukan luasan ini. Nah, luasan ini karena ini jauh, luasannya lebih besar, makanya ini lebih pendek, jadi kecepatannya lebih pelan. Jadi ada hubungan antara periode ya, dengan jarak dari matahari. Ya. Itu ditemukan oleh Kepler. Jadi luasan selalu sama dimanapun berada. Jadi kalau berada di daerah sini, ya bumi lagi muter di sini dan di sini. Nah luas ini kalau ditarik garis segitiga, ini luasnya akan sama dengan luas ini, akan sama dengan luas ini. Itulah hukum Kepler yang kedua. Lalu ada juga hukum Kepler yang ketiga, ya. The square of the sidereal period, jadi P, mana P, ini ukusnya yang paling bawah nih, P kuadrat sama dengan A pangkat 3. Ya. Directly proportional to the cube or the mean distance. Jadi periodenya, waktunya dikuadratkan sama dengan jarak A. Ya. Semi-major axis, pangkat 3. Jadi ada hubungannya antara bentuk dengan periode kecepatan dia berputar. Itu hukum Kepler ketiga. Jadi sebenarnya tiga hukum itu adalah turunan dari persamaan, ya persamaan-persamaan ini itu diturunkan akhirnya dapat Kepler tiga law. Jadi ada orbit-orbit macam-macam ya. Ini ada GTO, ada geo, ya apa tuh geo? Geostationary orbit selalu di atas, ya selalu di atas buminya. GTO, geotransfer. Jadi untuk pindah dari orbit ke orbit biasanya transfer, ya GTO. Lalu ada parabola orbit. Tadi kita bilang jangan ada hyperbola orbit. Ada dua itu tadi. Nah untuk pergi jauh sekali, misalkan ke luar tata surya kita, ya, Voyager satelit sudah sampai ke luar tata surya. Nah, untuk meluncurkan satelit seperti itu, ya perlu tenaga yang cukup besar. Nah, dihitung tuh ada formulanya untuk menentukan harus pakai roket apa sebenarnya intinya itu.